Gimana mau percaya? Nggak bisa, Zul. Saya jelasin sampai 3 hari 3 malam pun kamu nggak bakal percaya. Oh, jadi Yesus itu takut mengaku sebagai pencipta alam semesta karena takut dihukum mati gitu ya, Pak David? Hebat kali Tuhan kau itu, Pak. Saya ulang ya, Pak David ya. Saya ulang ya. Tolong jangan pura-pura nggak lihat VN saya ya. Siap itu. Mana sih Suma nih? Saya nggak suka cara-cara tipuan kayak begitu, Pak David. Dialog-dialog aja. Kebenaran itu harus diungkap, meski pahit. Ya, saya ulang. Apakah benar Yesus tidak mau mengaku sebagai pencipta alam semesta karena takut dibunuh sama orang Yahudi? Jawab. Apa kabarnya sobat diskusiku? Semoga dalam keadaan baik, selalu sehat, penuh bahagia, dan sukses dalam beraktivitas penuh keberkahan. Baiklah sobatku, di kesempatan ini mari kita simak diskusi lintas agama yang dilaksanakan oleh Apologet Islam Indonesia bersama Bang Juma, Bang Handi, dan tim AFI para mujahid yang memancarkan cahaya petunjuk Allah yang menerangi kegelapan di kalbu-kalbu orang-orang yang belum beriman. Mari kita simak bersama-sama diskusinya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang itu semua harus gunakan akal dan logika. Jangan iman, Pak. Saya tanya, kenapa Yesus tidak mengatakan kepada Bani Israel kalau dia adalah pencipta langit dan bumi? Apa masalahnya? Silakan. Ada yang lihat Pak David. Kok dia kayak ayam mengeram, tiba-tiba hilang? Si Zul mana sih? Ini saya tunggu-tunggu loh. Kalau enggak saya akan kerjain yang lain dulu ya. Kamu itu kebiasaan kalau saya tungguin, kamunya nggak nongol-nongol lagi. Ntar saya udah keluar, kamu bilang saya nyungsep. Ini aduh, Zul, kalau mau sekarang aja jangan jam zoom terus ya. Kenapa sih gitu loh? Katanya mau ngobrol sama saya. Dodol juga rupanya ini si David. Ternyata menutupi kebahlulan dengan pura-pura nggak lihat. Itu fans saya bertaburan di atas tuh. Murid Paulus juga ternyata si David ini. Bahlul ya bahlul aja, nggak usah pura-pura bodoh. Itu saya tanya, kenapa Yesus itu tidak mengaku pencipta alam semesta? Jangan kayak ayam mengeram. Anda yang nantang saya. Kok jadi kayak gitu? Ah, gimana sih Pak David? Butuh oksigen, Pak. Ini Pak David kemana ya? Kok kayak banci dikejar sama Satpol ya? Kok pura-pura menghilang gitu? Tanggapi VN yang lain. Terus habis itu dikatakan, mana sih Suma ini? Mana sih Suma? VN saya bertaburan gak dibuka-bukanya. Alah, ilmu seupil sok nantang. David. Kan tadi saya udah jawab ya, itu kan kamu dapat dari Amedidat kan. Kalau Yesus itu Tuhan katanya, coba ada nggak di kitab Injil? Aku Tuhan, sembahlah aku. Saya bilang itu kan pernyataannya orang yang sebetulnya agak bodoh ya. Bener nggak sih kalau kamu punya pikiran? Kalau pada zaman itu ya Yesus itu kan wujudnya seperti kita ya kan, manusia. Makanya dikatakan dia itu bisa menjadi korban penebus dosa. Kalau dia wujudnya Tuhan ya nggak bisa jadi korban penebus dosa ya. Jadi wujudnya itu manusia. Nah sekarang kalau manusia terus dia teriak-teriak di jalan, aku Tuhan loh, aku Tuhan loh. Ya dia sudah dihukum mati sama orang Yahudi ya. Orang Yahudi itu paling anti kalau orang itu menyamakan ciptaan dengan penciptanya. Tapi kenyataannya memang Yesus pencipta. Atau Al-Halik kalian menyebutnya. Dari mana? Ya dari pernyataan Yohanes. Dari pernyataan murid-muridnya. Dari apa yang diucapkannya. Dari apa lagi? Dari perbuatannya, dari mujizatnya. Dari nubuatnya, apa lagi sih? Dari kematiannya, dari kebangkitannya. Itu semua sudah sesuai semua. Itu yang menyebabkan ya saya juga percaya, oh ini Tuhan.
Dan kemudian dengan turunnya Roh Kudus, kamu kan gak ada Roh Kudus, jadi gimana mau percaya? Gak bisa, Zul. Saya jelasin sampai 3 hari 3 malam pun kamu gak bakal percaya. Oh, jadi Yesus itu takut mengaku sebagai pencipta alam semesta karena takut dihukum mati gitu ya, Pak David? Hebat kali Tuhan kau itu, Pak. Saya ulang ya, Pak David ya. Saya ulang ya. Tolong jangan pura-pura nggak lihat VN saya ya. Siap itu. Mana sih Suma nih? Saya nggak suka cara-cara tipuan kayak begitu, Pak David. Dialog aja. Kebenaran itu harus diungkap, meski pahit. Ya, saya ulang. Apakah benar Yesus tidak mau mengaku sebagai pencipta alam semesta karena takut dibunuh sama orang Yahudi? Jawab. Zul, kamu itu kalau mau diskusi ya, aduh jangan itulah. Kamu itu emang kebiasaan ya. Kenapa ya kok selalu menyerang pribadi ya, Bahlul lah, apa segala macem. Malu loh. Katanya Ustadz begitu. Saya aja juga sebetulnya bisa maki-maki orang. Tapi saya kan menahan diri dong. Saya menjaga gitu loh martabat saya sebagai pengikut Kristus yang nggak mau saya maki-maki orang. Kalau mau diskusi, diskusi aja. Ayo mulai, nggak apa-apa. Atau kalau enggak saya japri aja lah ya. Katanya japri kamunya mau Zoom. Kok ada-ada aja gitu loh. Padahal kalau japri itu buat saya itu paling enak. Jadi kita nggak terbatas dengan waktu. Kapan saja bisa menjawab. Saya nggak mau, saya menjawab itu dengan meleceh-lecehkan orang. Kalau kamu kan, aduh, di YouTube aja kan sudah dikomplain orang, Jul, kamu itu katanya selalu menyerang pribadi ya. Jangan dong, ya nggak baik lah itu ya. Kamu mau nanya apa sih? Kenapa Yesus itu tidak mengaku pencipta? Yesus itu pencipta dengan apa yang dilakukannya secara mujizat. Kamu baca dong mujizatnya. Waktu dia menciptakan, ya ini menciptakan nih. Roti dari 5 ketul roti ya dikatakan ya dengan 7 ikan. Itu bisa mengenyangkan 5.000 orang. Itu ada tercatat dalam kitab Injil. Itu kalau nggak disebut penciptaan itu apa? Ya itu bukti gitu loh. Yesus tuh tidak dengan mengaku aku Tuhan, aku Tuhan. Ya, jadi dia hanya dari ucapan. Ya, itu nanti jadi pengajaran dan juga dibuktikan lewat mujizat-mujizatnya, lewat nubuatannya ya. Bahwa aku ini akan mati 2 hari lagi di Yerusalem, yaitu dengan cara disalib. Dan akan bangkit. Itu ada semua diucapkan dan itu sudah terjadi gitu loh. Bukan diomong kosong. Terus apa lagi? Dan setelah dia mati, dia bangkit lagi. Dia naik ke surga. Nanti dia akan datang lagi ke dunia ini. Itu kan kalian mau percaya mau enggak kan mengakui juga. Terus masih kurang apa lagi? Emang harus ngaku-ngaku aku Tuhan sembahlah aku. Kan aneh itu. Kalau manusia saya bilang ngaku-ngaku terus disembah sebagai Tuhan ya enak. Kalau begitu saya aja ngaku-ngaku. Terus kalian menyembah aku, menyembah saya gitu. Jadi saya katakan ini otaknya gimana ya? Ini si almarhum ini yang ngajarin kamu ini. Kamu nangkep gak sih penjelasan saya? Jangan terlalu bodoh dong ya. Sorry ya, saya kok nyerang pribadi ya. Ya pintar sedikit lah ya. Pak David, ya, kenapa saya katakan seperti itu? Ya, karena VN saya itu bertaburan, Anda pura-pura nggak tahu, sok-sok cari saya. Saya katakan, oh ternyata Bapak ini sama aja dengan yang lain. Iya kan? Nggak sama, nggak salah itu. Saya katakan seperti itu. Sekaligus sebagai cambuk buat Anda. Kalau nantang itu kudu wajib berilmu dulu, jangan sok-sok nantang. Oke? Nah, saya minta mana ucapan Yesus kalau dia itu adalah pencipta. Roti dibagi-bagi, apa-apaan itu? Yang saya tanya, pengajaran Yesus kalau dia itu adalah pencipta alam semesta. Ada atau tidak ada? Silakan. Jawabnya singkat, waktu Yesus di dunia, dia wujudnya itu manusia. Kalau dia mengaku dia itu pencipta atau Tuhan, ya dia sudah dirajam atau dilempar batu. Selesai kan?
Dan tidak perlu dengan mengaku-ngaku terus orang jadi Tuhan. Kemarin saya udah kasih tahu Yohanes 13 ayat 13 yang kamu bilang meong katanya. Itu sebetulnya udah pengakuan Yesus bahwa dia memang betul adalah Tuhan. Tapi pasti kamu nggak akan mengakui lagi ya. Ntar kamu bilang Tuhan di situ Tuhan. Ya nggak mungkin dong ya. Masa Yesus mengaku dirinya Tuhan? Yesus tahu siapa dirinya ya. Cuma gara-gara memang kitab kalian nggak mengakuinya, jadi kaliannya ngotot sampai saat sekarang. Jadi jelas Jul ya, ini semua muslim, kalian ngerti nggak sih penjelasan saya ini? Jadi kalau Yesus itu sebagai manusia, ya wujudnya manusia, dia itu mengaku-ngaku, aku Tuhan, sembahlah aku. Itu bukan orang-orang langsung nyembah dia, malah orang ambil batu, ya dirajam itu Yesusnya, gitu loh. Jelas ya? Sedangkan Yesus itu ya akan menyerahkan hidupnya itu semua ada waktunya. Ngerti ya? Makanya dia itu disalibnya itu di hari yang namanya Paskah. Kalian nggak ngerti juga gitu loh. Ya, Jul, jelas nggak Jul? Ntar katanya saya muter-muter lagi. Udah, jawaban singkatnya gini ya. Dalam wujudnya sebagai manusia, ya, Yesus itu tidak mengaku aku sebagai Tuhan, aku Tuhan, sembahlah aku. Karena itu nggak ada gunanya. Kalau setiap orang bisa mengaku aku Tuhan, terus orang-orang pada menyembah dia, ya di mana-mana ada orang yang mengaku aku. Ngerti? Jadi itu terlalu bodoh buat saya itu pernyataan si siapa itu, si almarhum itu, ya. Oh, jadi karena takut dirajam, takut dilempar batu, jadi dia itu takut mengaku sebagai pencipta alam semesta. Gitu ya, Pak David? Nah, sekarang saya juga mau nanya ya, ini dari dulu ini saya pernah nanya juga ke kamu Zul. Itu perantara wahyu adalah Jibril itu dapat dari mana sih gitu loh. Itu kamu jelasin deh surahnya di mana, ayatnya di mana. Coba silakan ya. Saya nggak mengatakan Yesus itu takut ya. Cuma kalau sampai pada waktu itu dalam wujudnya sebagai manusia, dia itu mengaku aku Tuhan, seperti maunya kamu. Ya dia pasti akan dirajam. Ngerti nggak sih? Saya tadi udah katakan ya, Yesus itu akan menyerahkan hidupnya tentu pada waktunya. Nah, nanti pada hari Paskah itulah dia itu kan disalib. Kamu ngerti nggak Paskah? Bukan Yesus takut, bukan. Yesus kalau saat itu misalnya ada orang yang berapa kali mau membunuh dia pun tidak akan ada yang berhasil. Sebelum waktunya terjadi itu belum tidak akan berhasil gitu loh. Kamu baca dong kitab Injilnya. Berapa kali Yesus mau dibunuh? Nanti saya kasih ya ayatnya ya. Oh, jadi menutupi ketidaktahuan dari jawaban pertanyaan saya kenapa Yesus itu tidak mengaku pencipta alam semesta, Anda coba untuk menutupinya dengan mengajukan pertanyaan. Baik. Al-Quranul Karim menerangkan dalam surah An-Nahl ayat 102, Qul nazzalah ruhul qudus min rabbi bil haqq. Katakanlah bahwa Ruhul Kudus menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan yang benar. Ya, itu jelas diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Lalu kemudian di dalam surah Asy-Syu'ara ya, ayat 192 dan 193. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan dari Tuhanmu alam semesta. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin. Siapa yang dimaksud Ar-Ruh Al-Amin ini? Ar-Ruh Al-Amin itu adalah malaikat Jibril alaihissalam. Itu yang perlu kamu paham. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan yang tadi. Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta alam semesta? Silakan. Lah, ini gimana sih? Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta. Karena kalau dia ngaku nanti dirajam. Terus kalau dia dirajam, apa dia nggak bisa
menghindar dari rajam itu? Bukankah dia Tuhan? Bukankah dia pencipta alam semesta? Ini akal-akalan kamu aja. Bilang aja, memang pada saat itu Yesus itu manusia. Pakai akal dong. Benar nggak Yesus tidak mengaku pencipta alam semesta karena dia manusia pada saat itu? Jawab. Saya nggak menutupinya. Memang kenyataannya seperti itu. Kalau belum waktunya, tidak mungkin orang itu akan bisa membunuh Yesus. Kan saya udah kasih tahu ayatnya. Ya, walaupun orang Yahudi itu mau melemparkan batu, merajam Yesus pun, Yesus dengan gampang dia luput kok. Itu saya udah kasih ayatnya kan. Ngerti nggak? Waktu Yesus mengatakan, aku dan Bapa itu satu, itu orang Yahudi udah tahu. Bahwa Yesus itu menyamakan dirinya dengan Allah, dengan Bapa. Dan orang Yahudi itu udah mau merajam. Tapi Yesus dengan gampang dia luput. Saya kasih ayatnya kan udah. Nah, cuma si Amedidat ini yang menjadi sumber dari kekisruhan ya. Itu mengatakan ini akal-akalan dia kayak model almarhum juga si Insan Mokoginta itu. Kalau Yesus itu Tuhan, mana buktinya? Katanya di Alkitab juga nggak ada. Pengakuan Yesus, aku Tuhan, sembahlah aku. Saya katakan itu kok agak bodoh ya, gitu loh. Masa kalau orang mengaku aku Tuhan, terus orang pada menyembah dia? Emang segampang itu orang Yahudi melihat manusia terus ngaku-ngaku, terus orangnya jadi Tuhan beneran gitu? Nggak gampang gitu, kalian aja udah ada kitab sucinya aja masih bisa nyangkal kok. Kamu malah lebih menuruti kitab suci yang lain. Ya, ngerti nggak sih? Kamu kalau baca kitab Injil itu jelas Yesus itu Tuhan. Tapi belum tentu kalian mau percaya gitu loh. Ntar macam-macam, oh ini katanya novel lah, ini wartawan. Kan aduh susah ya kalau ngeliat kalian itu. Nah, saya kan nggak boleh mengatakan bodoh gitu, tapi ya gimana dong? Kok nggak nurut gitu loh. Ya itulah gara-gara saya bilang ya muncul lagi setelah kitab Injil. 700 tahun kemudian muncul lagi ajaran yang baru gitu loh. Yang isinya bertolak belakang dengan kitab Injil yang ada. Itulah sebabnya kalian yang meyakininya jadi keras hatinya, keras kepalanya gitu. Nah, kalau itu alasannya, kan dia tidak mau dirajam, lantas kenapa dia tidak mengaku pencipta alam semesta? Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Anda katakan karena dia tidak mau ditahu, nanti dirajam. Nah, apakah karena dia tidak tahu, dia tidak mau dia dirajam, takut dirajam, lalu lantas kemudian dia tidak mau mengaku pencipta? Kata Anda tidak. Karena dia mampu menghindar dari rajam. Terus kenapa dia tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Ayo, kenapa? Apa alasannya? Jawab. Oke ya. Ya buat saya aja ini ya thank you ya. Makasih untuk penjelasannya. Ya ini lebih jelas ya. Tapi saya mau katakan ya. Itu yang disebut Aruh Al-Amin. Atau tadi satunya itu apa itu? Ya kamu mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril ya kan? Salah. Ya menurut saya salah. Karena Roh Kudus itu adalah Allah sendiri kalau dalam iman Kristen. Kalau kamu baca di Yohanes 14 ayat ke 28 atau sampai 30, itu akan dikatakan menyertai kamu selama-lamanya. Ya, Roh Kudus itu nanti dijanjikan untuk dikirim oleh Yesus kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang percaya lah gitu ya. Dan itu akan menyertai semua orang itu selama-lamanya. Jadi kalau dikatakan Roh Kudus itu adalah Jibril, ya memang sangat bertentangan. Ya, berlawanan dengan iman Kristen. Kamu menyebut Roh Kudus itu Jibril ya? Nah, pertanyaannya ya, kalau Roh Kudus itu Al-Amin, kenapa waktu di Gua Hiro yang pertama kali ya Muhammad ketemu dengan si makhluk ini ya,
Kenapa itu Muhammad nggak tahu? Dan si makhluk ini yang katanya Roh Kudus kok tidak menyatakan identitasnya gitu loh. Bahkan Muhammad ketakutan. Saya mengatakan ini karena dalam kitab Injil Lukas ya, ayat pasal 1 ya, itu ayat ke 26 sampai 30 lah kamu baca ya. Itu ada yang namanya malaikat Gabriel. Itu malaikat itu ciptaan. Itu memang utusan Allah, Allah yang benar ya. Itu berbeda dengan Roh Kudus gitu loh. Ya, jadi saya katakan ini ya udahlah ya, memang udah bertentangan ya. Ini hanya membuktikan saja bahwa memang Quran dengan kitab Injil yang ada itu bertentangan. Tidak ada cocok-cocoknya. Ya terima kasih, itu kamu udah menyatakannya. Ya, jadi Roh Kudus itu bukan Jibril, ngerti nggak? Kalau Jibril itu ciptaan. Dan Jibril itu pun bukan Gabriel yang dalam kitab Lukas. Kalau kamu bandingkan, Gabriel itu adalah malaikat yang memperkenalkan dirinya langsung kepada Maria. Aku ini Jibril, bukan Jibril ya. Aku ini Gabriel, utusan Allah untuk memberitahukan kepada kamu ya, bahwa kamu itu akan mengandung. Nama anak itu Yesus. Itu nama diberikan oleh Gabriel. Dan Gabriel pun menyatakan identitasnya. Dan Maria juga nggak ketakutan kok. Beda dengan yang ketemu di Gua Hiro. Ya. Nabi kamu ketemu di Gua Hiro itu siapa? Itu katanya saja. Katanya Jibril itu kata siapa gitu loh. Nggak ada yang mengatakan itu. Nabi kamu ketemu Jibril itu nggak ada sebetulnya. Ya, kalian hanya meniru-niru yang katanya Injil karangan itu kok ditiru, aneh kalian itu ya. Jadi kalau benar itu Jibril yang sama dengan Gabriel, harusnya memberikan identitas dirinya, memperkenalkan dirinya, aku ini Gabriel gitu loh. Kenyataannya enggak. Main ikro aja orang udah tahu, ngaku nggak bisa baca, main ikro terus. Udah itu tiap kali nggak bisa baca katanya didekap. Ada yang bilang dicekek. Ini makhluk apa gitu loh. Coba silakan jawab ya. Saya udah baca semua sirahnya ya. Sampai di rumah dari Gua Hiro itu pun ya ditanyain sama istrinya pun tidak tahu. Artinya apa? Si makhluk itu nggak memperkenalkan dirinya. Terus dari mana itu kamu sekian tahun kemudian baru tahu, oh ini kayaknya Jibril. Gimana sih? Kamu lebih percaya yang seperti ini? Apa yang begini yang wahyu? Saya malah nggak percaya loh. Sorry aja ya. Sangat tidak masuk akal buat saya. Saya jadi ndak enak nih Pak David, malu-maluin aja Pak David ini. Ya, Kristen itu ambil kata Roh Kudus itu dari mana? Rohul Kudus dari kitabnya Bani Israel, Ruach HaKodes. Mereka tidak menerjemahkan itu sebagai Tuhan. Al-Quran, Rohul Kudus tidak diterjemahkan juga sebagai Tuhan. Tapi Kristen rampok kata Roh Kudus itu didefinisikan sesuai perutnya mereka. Ini saya mau tanya sama Pak David nih. Kenapa Anda mengatakan Roh Kudus itu Tuhan? Siapa yang ngajarin Anda? Coba, yes, pernah ngajarin enggak kalau Roh Kudus itu adalah Tuhan? Pakai akal sehat Pak David. Akal sehat dulu. Kalau sudah sesuai dengan akal, baru diimani Pak. Jangan diimani dulu, baru diakal-akalin. Jadi Roh Kudus itu tidak ada, itu Tuhan. Roh Kudus itu malaikat. Belajar lagi. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa inna Allah aduwwun lil kafirin. Oke, jadi tidak ada itu Roh Kudus itu larinya ke Tuhan, Roh Kudus itu larinya ke Jibril.
Oke, jadi kembali kepada pertanyaan saya tadi, Pak David. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Saya udah katakan ya, kalau Yesus mengaku aku Tuhan pun, terus orang-orang itu apakah akan menyembah dia gitu? Jadi kamu itu sengaja mencari-cari yang nggak ada, ya kan? Tadi saya udah jawab ya. Kalau Yesus dalam wujudnya sebagai manusia, taruh ya supaya gampang dicerna ya. Kamu itu Yesusnya gitu. Ini perumpamaan aja nih, padahal pasti bukan lah gitu ya. Nah sekarang kamu itu koar-koar di jalan. Aku Tuhan, sembahlah aku. Terus orang seluruh Makassar pada mau keluar rumah terus menyembah kamu gitu. Paling kamu juga ditimpukin kalau begitu, ya enggak sih? Jadi bukan Yesus takut gitu loh. Cuma itu adalah apa ya, permintaan yang nggak masuk akal dari si almarhum Amedidat ini gitu loh. Kalau Tuhan itu tentu tidak akan seperti itu menyatakan dirinya. Dia menyatakan diri dari apa? Dari ucapannya. Kamu baca dong di kitab Injil, sudah sangat jelas itu. Ya, waktu dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa dengan yang di surga itu tanpa melalui aku. Itu udah merupakan satu pernyataan bahwa dia itu bukan manusia biasa. Emang kamu berani, bahkan Nabi kamu berani mengatakan seperti itu? Akulah. Hah? Dan kemudian itu dibuktikan lewat mujizat-mujizat yang diperbuatnya. Tadi saya udah katakan, Yesus itu menciptakan, ya, ini menciptakan ini. 5 roti dan 2 ikan, ya itu diperbanyak gitu loh, ya dimultiplikasi. Untuk memberi makan 5.000 orang, bayangin. Ya, dari 5 ketul roti, ya roti-roti kecil dan 2 ikan. Itu bisa mengenyangkan 5.000 orang. Ini ada semua tercatat dalam kitab Injil. Nanti jangan, oh itu karangan wartawan. Ini orang-orang, aduh kalian tuh memang susah ya. Itulah orang-orang yang tegar hati. Dijelasin kayak apapun, putar-putar ya nggak percaya juga buntutnya. Terus mau ngakunya sok pinter gitu loh. Loh, katanya Yesus Tuhan. Kalau Yesus itu Tuhan, Pak David, maka dia akan mengaku sebagai pencipta alam semesta. Kalau karena dia manusia, justru disitulah dia membuktikan bahwa dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Pada saat dia manusia itulah dia mampu melakukan apa saja di hadapan manusia pada masa itu. Sehingga manusia semua menyembah pada dia. Tapi faktanya tidak kan? Justru ketika dia menjadi manusia, mengajarkan manusia menyembah kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kepada siapa Yesus menyembah pada masa dia datang ke muka bumi? Kepada Tuhan pencipta alam semesta. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Karena dia bukan Tuhan. Sederhana jawabannya. Cuman Pak David sebagai penyesat mempretelin, diperhalus bahasanya gitu loh. Yesus bukan Tuhan, dia manusia. Jadi makanya dia tidak ngaku sebagai pencipta. Kalau pencipta yang benar itu Pak David, pasti dia ngaku. Anoki asiti aresu adam, aleha berarti ani yadai. Natu samayim wekal sab'am siwiti. Itu baru Tuhan yang benar. Mengaku dirinya sebagai pencipta alam semesta. Kalau dia manusia sampai dia tidak ngaku sebagai pencipta alam semesta, ya itu karena dia memang bukan Tuhan, dia manusia. Sekarang gunakan akal gitu loh Pak David. Tuhan yang benar itu pasti menyatakan dirinya Tuhan. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Yesaya 45 nomor 12. Itu baru Tuhan yang benar. Yesus, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Tuhan apaan yang kayak begini? Coba gunakan akal sehat. Sekali lagi Pak David, gunakan akal sehat. Jangan sok pintar tapi isinya kosong. Yesus itu sebagai pencipta itu ditulis oleh muridnya ya secara langsung. Oleh Paulus juga dia menuliskan ya dalam wahyunya yang diterima itu. Cuma kalian kan katanya kalau orang Kristen mengutip surah Paulus, kamu mengatakan Paulus itu bukan nabi, bukan rasul. Ya itu kan kata kalian.
Saya sudah tunjukkan bahwa Rasul Paulus itu benar-benar rasul. Dia ada tanda-tanda kerasulannya. Tadi saya udah kasih ya ayatnya ya dari Kisah Para Rasul pasal 19 itu. Dan Paulus itu pun dikenal atau diakui oleh Petrus. Petrus kan kamu tahu kan, dia adalah rasul. Dia salah satu muridnya Yesus. Terus kamu mau bilang apa lagi? Bandingkan dengan nabi kalian, siapa yang mengkonfirmasi dia sebagai rasul? Ayo. Selain kalian aja yang nggak tahu gimana caranya kok bisa percaya. Saya masih heran sampai saat sekarang. Coba bandingkan. Kalau kamu bilang Paulus itu rasul palsu ya. Ya, jadi Yesus itu adalah Tuhan itu dari kitab Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 3. Nah, nanti di tulisannya para rasul yang lain juga disebutkan Yesus memang Tuhan kok. Mereka mengakui bahwa penebusan dosa itu dilakukan oleh Yesus. Nah, sekarang kamu mikir aja ya. Kalau Yesus itu manusia biasa, bisa nggak sih manusia itu menebus dosa sesamanya manusia? Kamu mau saya salib? Terus bisa menebus dosa saya gitu? Nggak akan ada gunanya. Selain kamu mati ya mati. Saya juga akan mati dalam dosa saya gitu loh. Nggak ada kuasa apa-apa. Tapi Yesus itu adalah Khalik yang turun menjadi manusia. Makanya dia punya kuasa untuk menebus dosa manusia dengan kematiannya. Kok yang begini yang sudah jelas kok kalian susah menerimanya? Ini yang saya heran. Saya katakan iman kami dari mana? Tadi kamu kan katakan ya itu Roh Kudus itu Jibril lagi. Roh Kudus Jibril, ajaran dari mana itu? Kalau kamu tahu ya, sebelum Muhammad lahir kan sudah banyak gereja-gereja ya, ada yang namanya juga bapak-bapak gereja. Mereka tidak pernah memberikan pernyataan bahwa Roh Kudus itu adalah Jibril, ngerti nggak? Itu hanya Islam yang mengatakan bahwa Roh Kudus itu Jibril itu, makanya saya katakan ya gimana saya mau percaya kalian ya. Roh Kudus kok Jibril gitu loh. Nanti saya tunjukin ya, bahwa Roh Kudus itu akan menyertai murid-murid Yesus sampai selama-lamanya. Itu ada ya, jangan diganti Periklitus ya. Itu pemalsuan lagi itu namanya. Yang harusnya mengajarkan kalau Paulus itu rasul Yesus, Pak David, bukan Lukas. Ya. Surat Petrus itu bukan tulisan Petrus murid Yesus, bukan. Itu tulisan Paulus juga. Tapi kemudian labelnya ditulisi Petrus. Ya, itu Anda harus paham di situ. Jadi kalau Anda tidak mampu menunjukkan alasannya kenapa Yesus tidak mengaku pencipta alam semesta, maka saya ajarin. Itu karena Yesus itu memang bukan pencipta alam semesta. Dia manusia. Ayo, kapan mau gunakan akal, Pak? Pak David, gunakan akal sehat. Siapa bilang Roh Kudus yang ada di dalam Al-Quran itu ngutip dari gereja, Pak? Siapa bilang? Justru gereja yang mengutip kata Roh Kudus dari Al-Quran. Ya, ngutip Ruh Al-Qudus dari kitabnya Bani Israel. Nah, Kristen ini di dalam bahasa Yunaninya, Roh Kudus itu apa, Pak? Apa merujuk kepada Tuhan? Di mana itu? Di mana itu dikatakan? Kapan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah Bapa itu sendiri? Kapan? Pakai akal sehat, Pak David. Jangan ngarang-ngarang dalam beragama. Ya, sekali lagi lah, mudah-mudahan jelas ya. Tetapi penghibur yang yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu ya. Mu ini murid-muridnya Yesus ya. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Coba Jul, beda nggak ini? Zulkifli, apakah Jibril kalian mengingatkan omongannya Yesus? Mana dalam Quran ada perkataannya Yesus? Mana ada ajaran Yesus di Quran kalian?
Ya, jadi Roh Kudus itu sudah pasti berbeda ya dengan apa yang ada di dalam pengajaran sebelum Islam datang. Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Buktinya apa? Nanti dalam Matius 28 dikatakan, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptiskanlah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itulah sebabnya saya percaya bahwa Elohim atau Allah itu ada 3 pribadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Itu satu nama itu. Ya, baptiskanlah mereka dalam namanya satu gitu loh. Bapa, Anak, Roh Kudus. 3 pribadi ini hakikatnya adalah sama. Allah dan manunggal, ehad. Nah, ini iman Kristen ini ya. Kalau kalian berlainan, terserah kalian. Zulkifli, gimana ini? Apa udahan apa gimana? Mau rehat dulu apa gimana? Apa bisa disambung nanti lagi? Jangan nanti saya udah sebentar mau mengerjakan yang lain, kamu bilang saya nyungsep lagi. Aduh, kamu itu coba tunjukkan akhlak yang bagus ya. Kamu nggak bagus loh ngomong-ngomong gitu. Ini muslim di grup ini kan banyak ya. Kalau mau terus ya terus, kalau enggak ya sudah, saya mau kerjain yang lain gitu loh. Jadi begini Pak David, meskipun Anda itu adalah seorang pendeta, tapi kalau Anda mau membuang ego untuk menjadi murid saya, belajar gospel sama saya itu boleh Pak. Gratis tanpa perpuluhan daripada Anda memperbodoh diri Anda dan juga memperbodoh jemaat Anda. Memang di dalam Yohanes 14 nomor 26, Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus ketika dia datang, dia akan mengatakan sesuatu dan mengingatkan kembali kepada kalian tentang perkataan yang pernah saya ucapkan kepada kalian. Nah, Roh Kudus ketika datang kepada Rasulullah Muhammad SAW itu mengingatkan ucapan Yesus kembali kepada mereka, kepada umat Islam. Apa dalil yang Yesus pernah katakan kepada Bani Israel? Katanya, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Itu ucapan Yesus kepada Bani Israel. Kembali diucapkan oleh Ruhul Kudus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Itu ucapan Yesus yang pernah diucapkan Yesus kepada Bani Israel, diucapkan kembali kepada Rasulullah Muhammad SAW oleh Ruhul Kudus. Nah, satu poin yang harus Anda pelajari dari saya malam ini. Di dalam Yohanes 16 nomor 7 diterangkan, namun benar apa yang kukatakan kepadamu ini, bahwa adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Nah, itu artinya bahwa sosok yang datang ini tidak akan datang sebelum Yesus itu terangkat. Kalau yang Anda maksud itu adalah Roh Kudus, Tuhannya Kristen, adalah Roh Kudus dalam perspektif agama Kristen, Anda salah. Kenapa? Karena pada saat Yesus di atas bumi, bahkan Yesus belum ada di atas muka bumi, Roh Kudus itu sudah ada sebelum Yesus itu ke sorga. Baca Lukas 2 nomor 25 sampai nomor 27, Pak. Bagaimana seorang nabinya Kristen bernama Simeon, ya, ketika Yesus masih bayi, Simeon ini sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Berarti pada saat Yesus itu sudah ada, Roh Kudus itu sudah ada. Jadi bagaimana mungkin kemudian Yesus mengatakan Roh Kudus itu tidak akan datang kalau aku tidak pergi? Berarti Roh Kudus yang dimaksud di sini adalah malaikat Jibril yang akan datang kepada Rasulullah Muhammad SAW. Atau inti poinnya adalah yang dimaksud Roh Penghibur adalah Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Kalau Yesus itu tidak naik, Rasulullah Muhammad SAW itu tidak diutus. Itu yang perlu Anda pahami. Nah, di dalam ajaran Yesus, di dalam Yohanes 14 nomor 26 yang saya ajarkan tadi kepada Anda, dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu akan mengingatkan kalian kembali tentang apa yang pernah saya ucapkan kepada kalian. Makanya dikatakan, ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum. Yesus mengatakan, wahai Bani Israel, aku ini adalah Rasul Allah yang diutus kepada kalian. Aku tidak diutus melainkan hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu diingatkan kembali oleh Roh Kudus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Sementara Anda diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan.
Roh yang mana yang ngajarin Anda itu, Pak? Roh yang mana yang mengajarkan Anda untuk menyembah Yesus? Roh mana yang mengajarkan Yesus tidak mengaku Tuhan karena dia takut dirajam? Roh siapa yang Anda katakan yang mengajarkan Anda seperti itu? Inilah yang saya katakan, Pak David, tolong gunakan akal dalam beriman. Jangan beriman baru diakal-akali. Demikian. Buktinya memang Bapak nyunsep. Saya tanya mana pengakuan Yesus sebagai pencipta alam semesta. Anda mengatakan tidak ada. Kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya sebagai pencipta alam semesta? Anda katakan nanti dirajam. Kenapa rupanya? Kenapa kalau dia dirajam? Bukankah dia itu Tuhan? Jadi alasan Anda itu akal-akalan. Jawaban yang seharusnya itu, Pak David, Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta karena dia memang ciptaan. Yesus itu ciptaan, Pak, bukan pencipta. Gunakan akal sehat, Pak. Ya. Jadi kalau nyunsep ya nyunsep aja, jangan ngaku tidak nyunsep. Bapak sudah nyunsep dari tadi. Ya boleh aja jadi murid kalau kamu memang banyak taunya ya. Seperti tadi aja udah nggak tepat kalau buat saya. Kamu mengatakan bahwa Jibril itu Roh Kudus. Itu ajaran dari mana? Jibril itu ya kalau benar ya itu malaikat. Di situ juga nggak dijelaskan tuh si Roh Kudus itu adalah Jibril, mana buktinya? Dan saya katakan ya, tadi kan saya nanya ya, perantara wahyu kalian yaitu Quran itu, kan surah pertamanya kan Al-Alaq, benar nggak sih? Nah harusnya ya itu kalau pikiran orang yang benar, kalau betul itu perantara wahyunya itu bukan makhluk yang entah dari anta berantah, dia harus memperkenalkan diri. Zul, itu baru pikiran yang betul, yang logis gitu loh. Bener kan? Surat Quran pertama kan Al-Alaq kan? Di situ kan katanya, di Gua Hiro itu Nabi kalian menerima wahyu pertama. Tapi nggak disebut siapa namanya. Coba kamu perhatikan ya. Si makhluk ini nggak tahu dari mana asalnya, tahu-tahu mendekap. Ya, ada yang dulu sih katanya mencekik gitu ya. Makanya Nabi kalian sampai nggak bisa bernafas. Sambil ada perintah Iqra katanya. Nah, terus Muhammad menjawab, aku nggak bisa baca. Terus ada perintah kedua, Iqra, aku nggak bisa baca. Dicekek lagi. Ya, gampangnya begitulah ya. Terserah mau didekap dengan kencang ya terserah ya. Sampai ketiga kali. Itu apakah sama ya? Malaikat kan ada apa ya sifat-sifatnya. Coba kamu bandingkan dengan Gabriel yang ada dalam kitab Lukas. Pasal 1 ayat 26 sampai 30 kamu baca aja. Kamu bandingkan di situ Jibril dengan Gabriel. Apakah sama sifat-sifatnya gitu loh? Ternyata sangat berbeda gitu loh. Itu yang kalian sangka itu Jibril, itu sangat berbeda dengan Gabriel yang sampai ke Maria itu. Yang memberitakan mengenai kelahiran Yesus dari perawan itu. Itu berbeda sifatnya. Nah, terus itu kalian menyimpulkan sendiri, oh itu Jibril. Saya katakan Muhammadnya sendiri tidak tahu siapa yang menemuinya di Gua Hiro. Dia nggak tahu. Bagaimana saya bisa tahu ini? Baca sirahnya. Sampai di rumah Muhammad itu masih ketakutan. Kemudian ditanyakan oleh istrinya, kamu kenapa gitu loh. Kemudian diceritakan dia ketemu makhluk. Nggak ada sebutan Jibril di situ. Semuanya dalam kurung Jibril. Emang kalau dalam kurung itu beneran? Hah? Dalam kurung itu artinya menurut si penafsirnya atau penulisnya yaitu Jibril. Menurut mereka bukan menurut Muhammad. Ngerti nggak? Jadi kesimpulannya dari awal itu yang katanya Jibril itu tidak ada. Itu hanya makhluk. Dan kalau kamu lihat di Al-Alaq ya menurut saya itu pun wahyunya isinya itu tidak tepat. Ya, saya sampai ingat ya, di mana katanya manusia itu, ketahuilah manusia engkau diciptakan dari gumpalan. Ada yang bilang gumpalannya gumpalan darah lagi. Menurut saya itu
pemberitaannya aja udah nggak tepat gitu loh. Ya, pertama pribadi dari si Jibrilnya sendiri itu dia nggak memberitahukan identitasnya. Yang kedua, ya itu pewahyuannya aja udah, ya menurut saya nggak benar ya. Nanti saya jelasin lah kenapa bisa begitu. Kamu baca di Al-Alaq ketiga deh. Ya, jadi sampai di rumah pun itu si nabi kalian itu nggak ngerti siapa yang ketemu dengan dia di Gua Hiro itu. Nah, yang kamu baca itu tadi surah apa itu tadi? Anamel atau apa? Itu kapan itu terjadinya? Berapa tahun setelah Gua Hiro itu? Coba. Kamu merasakan keanehan nggak sih? Kalau kamu bisa berpikir ya. Kalau enggak ya terserah lah. Apa juga bisa jadi gitu loh. Karena orang nggak mikir. Ya, coba deh. Alhamdulillah kalau Anda sudah mau jadi murid saya. Cuman sayangnya Anda kelihatannya belum memenuhi syarat untuk menjadi murid karena akal Anda belum berfungsi. Syarat untuk menjadi murid saya itu akal harus difungsikan, Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa Jibril harusnya datang kepada Rasulullah Muhammad SAW dengan memperkenalkan diri, ya, disinilah saya katakan Anda itu punya agama, tapi Anda tidak mengkaji agama itu lebih mendalam, hanya akal-akalan saja. Yesus ketika didatangi seorang malaikat memberi kekuatan kepada Yesus, apakah malaikatnya itu memperkenalkan diri dulu, Pak David? Kalau memperkenalkan diri, oke, saya tanya, siapa nama malaikat yang datang memberi kekuatan kepada Yesus? Jawab ini dulu sebelum saya ajarkan Anda lebih dalam. Silakan. Kamu nyinggung-nyinggung perpuluhan. Sampai saat ini saya itu tidak pernah menerima perpuluhan. Woi, saya itu bukan pendeta ya. Kamu salah sangka ya. Kamu pikir apa sih? Gereja cari duit gitu. Kamu itu kerjanya memang cuma mojok-mojokin pribadi doang gitu loh. Kalau mau diskusi, diskusilah baik-baik ya. Jangan menyinggung-nyinggung atau merendahkan pribadi. Nanti saya sebentar-sebentar, Jul, kamu itu goblok. Kan gak mau kan? Saya nggak terbiasa diskusi begitu. Jangan, Jul, ya. Kita baik-baik saja, ya. Saya ingetin ya, kita itu manusia. Saya katakan tadi, kalau iman kamu, iman Islam itu benar, ya kamu kalau udah mati masuk surga, gitu aja. Tapi kalau iman kamu itu nggak benar, kamu pasti jatuh ke neraka, mati kamu, nggak bakal keluar lagi. Jangan sangka bisa keluar lagi. Demikian juga sebaliknya. Kita manusia biasa, saya juga akan mati kok. Ya, jadi nggak usah nambah-nambah dosa lah dengan mengatakan orang lain bodoh, bahlul, segala macam ya. Itu kan omongannya si Habib Rizik ya kan, suka bahlul-bahlul gitu kan. Akhirnya dia yang masuk lagi. Janganlah ya. Saya ingetin kita itu sama-sama manusia. Kamu pukul saya sakit. Saya pukul kamu, kamu sakit. Gitu aja. Nggak diapa-apain, kita mati sendiri. Itu aja ya. Udah, kita saling menghormati aja walaupun beda keyakinan gitu loh. Coba kamu tadi kan pakai bahasa Arab ya. Saya nggak ngerti bahasa Arab, pakai bahasa Indonesia aja. Mungkin kamu mau mengatakan bahwa Roh Kudus itu mengingatkan ajaran Yesus itu yang katanya Yesus itu hanya untuk Israel gitu ya, kurang lebih ya. Itu yang diingatkan Roh Kudus gitu. Coba benar nggak itu, Jul? Kok logikanya aneh sih? Ya sudah jelas bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah. Kalau kamu bawa-bawa Simeon gitu ya. Kalau Roh Kudusnya Jibril ya nggak mungkin dia bisa memenuhi orang gitu loh. Aduh, kalian tuh gimana sih? Kalau Jibril ya, Gabriel itu adalah ciptaan. Dia nggak bisa memenuhi kehidupan orang itu dengan cara apa? Kalau dia menyampaikan berita memang bisa gitu loh. Kalau dia katanya berdiam di dalam dada seseorang segala macam, memenuhi kehidupan orang, itu nggak bisa. Itu hanya Roh Allah sendiri. Kamu gimana sih Islam ini ya? Aduh, makanya sedih ngelihat kalian itu.
Ngerti nggak sih kalau roh Allah terang saja dia bisa berdiam kepada ruh orang tertentu ya. Kalau kalian mau menerimanya, kalau enggak ya tidak akan gitu loh. Termasuk kalian semua. Itu roh Allah. Tapi kalau Roh Kudus diartikan Jibril, ya kamu jangan bawa-bawa Simeon, itu malah lebih lucu gitu loh. Ngerti nggak sih? Kalau ciptaan itu ya nggak mungkin bisa memenuhi roh orang di sana, di sini, sana, sini. Dia sendiri ciptaan kok. Jadi memang sudah salah kaprah kalian itu. Apalagi kalau kamu bayangkan ya, kalau Roh Kudus itu katanya ya adalah Jibril, itu emang Muhammad itu 22 tahun itu si Jibril itu bolak balik ya. Ya antara surga bumi gitu ya. Aduh, gimana sih? Saya katakan memang kita sangat berbeda ya. Dan kalian memang kalau menurut saya sih nggak ada yang masuk sih ya. Ya, logiknya itu nggak ada gitu loh. Saya ingat kamu pernah debat sama si siapa ya? Edis ya. Katanya perjalanan bumi ke surga oleh si siapa? Jibril itu 50.000 tahun. Kalau bolak-balik 22 tahun ya apalagi itu. Berapa puluh jutaan tahun kali. Ya, sorry ya saya bawa-bawa itu ya. Karena memang tidak mungkin gitu kalau Roh Kudus yang menjadi perantara wahyu terus gitu loh. Dan kalau kamu lihat di isi Quran kalian, ya itu kalau menurut saya sih itu bukan wahyu loh. Ya minta maaf ya, kalau kalian anggapnya wahyu. Kita kan lagi debat ya. Aneh isinya gitu loh. Pertama bertentangan dengan Taurat. Apalagi dengan Injil bertentangan. Kamu mau bilang apa? Jibril mengingatkan akan ucapannya Yesus. Yang mana sih? Gitu loh. Saya nggak ngerti itu. Coba silakan dijelasin lagi pakai bahasa Indonesia aja deh. Jadi Pak David, kenapa umat Islam itu bisa mengatakan bahwa yang mewahyukan Al-Quran itu adalah malaikat Jibril, yang kami sebut dengan Roh Kudus, yang adalah Roh Kudus yang kami sebut Jibril, itu karena Al-Quran menerangkan itu. Al-Baqarah ayat 97 dikatakan begini, qala man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzala ala qalbika. Barang siapa yang memusuhi Jibril, maka Jibril itu yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Ini dalilnya. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam kalbumu, ke dalam hatimu. Di sini disebut sangat jelas bahwa Jibril yang menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu. Al-Baqarah ayat 97. Loh, kok di situ tidak disebut Ruhul Kudus? Tunggu. Disebutkan Ruhul Kudus itu di dalam surah An-Nahl ayat 102. Qul nazzalahu Ruhul Kudus min rabbika bil haqqa liyuzabbital ladzina amanu wa hudaw wa busyra lil muslimin. Jadi di Al-Baqarah diterangkan Jibril yang menurunkan Al-Quran. Di An-Nahl diterangkan Ruhul Kudus yang menurunkan Al-Quran. Berarti sudah sangat jelas orang yang memahami Quran tahu bahwa Jibril itu adalah Ruhul Kudus itu adalah Jibril. Makanya saya katakan hanya orang gila dan orang bodoh yang mengkritisi Quran tanpa memahami Quran. Seperti itu loh Pak David. Jadi saya sudah jawab ya bahwa Ruhul Kudus itu adalah malaikat Jibril. Di dalam surah An-Nahl disebutkan yang menurunkan Al-Quran adalah Ruhul Kudus. Di Al-Baqarah disebutkan yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril. Berarti Jibril sama dengan Ruhul Kudus sama dengan Jibril. Kembali kepada pertanyaan saya yang tadi. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta alam semesta? Jangan Anda bilang karena dia takut dibunuh. Ya menurut saya sih kalian udah salah kaprah ya. Kamu pikir bahwa Roh Kudus itu siapa sih? Aduh, saya ampun lihat kalian ya. Kamu pikir Roh Kudus itu Ahmad gitu ya? Ahmad itu kan hanya untuk bangsa Arab, ya kan? Kan bukankah di kitab kalian sendiri ada terbilang, setiap kaum itu ada nabi dan rasulnya.
dan berbicara dalam bahasa kaumnya. Ya kalau Muhammad berbahasa Arab atau bahasa sukunya Quraisy, ya itu wajar aja. Gitu loh. Terus hubungannya apa? Hah? Roh Kudus tahu-tahu bisa dihubungkan dengan Ahmad itu apa sih? Kenapa Roh Kudus itu bisa tahu-tahu menubuatkan Ahmad yang hanya untuk Arab? Itu saya juga nggak ngerti. Banyak ketidakmengertian saya gitu loh. Jadi kalian jangan asal nyambung sana, nyambung sini yang sebenarnya nggak nyambung. Hah? Kalau aku nggak pergi, itu maksudnya Roh Kudus tidak akan turun. Ya, jadi Yesus itu kan waktu ada bersama dengan murid-muridnya, ya Yesus itulah gitu loh. Sumber dari wahyunya, pengajaran buat murid-muridnya. Ya, namanya Yesusnya juga ada bersama-sama dengan mereka. Nah, nanti waktu Yesus itu mati dan bangkit dan naik ke surga, baru Roh Kudus turun. Itu ada dalam Kisah Para Rasul ayat ke-1 dan pasal kedua, kamu baca aja. Dan semenjak itulah murid-muridnya itu memiliki keberanian setelah pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Ya gimana caranya kalau pencurahan Roh Kudusnya diartikan pencurahan Jibril? Aduh, kalian itu jauh kemana-mana kalau ngomong itu. Saya katakan gini ya, memang Islam itu beda lah. Kamu memiliki iman yang beda. Tapi jangan disambung-sambungkan dengan kitab sucinya orang Kristen. Itu namanya yang kalian itu mencoba apa ya? Kalau saya bilang mencontek ya kagak enak ya. Nggak ada hubungannya Zul. Kamu tanya seluruh orang Kristen di jagat ini ya. Tidak ada yang mengatakan Roh Kudus itu adalah Jibril itu selain kalian Islam. Kamu kenal hari Pentakosta nggak? Nah, nggak ngerti kan? Saya pastikan nggak ngerti. Di hari Pentakosta itu ada yang namanya pencurahan Roh Kudus. Nanti Roh Kudus itu datang dalam lidah-lidah api. Gitu loh. Dan rasul-rasul yang sedang berkumpul, murid-murid yang lain juga, itu kepenuhan Roh Kudus. Dan mereka mulai berbicara dalam bahasa-bahasa baru. Emangnya Jibril bisa begitu? Dan ada yang mengatakan ya, itu baru tafsir kamu ya, Roh Kudus itu Jibril. Ada yang lebih parah lagi, Roh Kudus itu Ahmad. Waduh, kalian itu benar-benar kalau saya bilang. Ini ajaran apa sih? Saya katakan kalau kalian ya mengajarkan hal-hal yang keislaman kalian dari Quran kalian ya saya nggak menyalahkan lah ya. Silakan aja gitu. Namanya kalian udah percaya itu kitab suci. Tapi jangan nyerempet-nyerempet Roh Kudus itu jadi Ahmad dan segala macam dong. Ya aduh gimana sih? Kamu kalau nggak percaya omongan saya coba tanyakan ke orang Kristen yang lain. Apakah Roh Kudus itu ada hubungannya dengan Ahmad? Ya saya katakan, ya pasti mereka kan jawabnya enggak lah. Hanya kamu aja Muslim gitu loh. Roh Kudus bisa diartikan Jibril. Roh Kudus katanya Ahmad. Aduh. Ya. Mudah-mudahan kamu jelas gitu loh. Kita memang berbeda, itu aja. Begini Pak David, supaya Anda itu tidak nipu diri Anda sendiri. Saya minta ketegasan dari Anda. Dari mana sih Anda itu dapat kata Roh Kudus? Coba, dari mana Anda dapat kata Roh Kudus? Dan di mana dikatakan oleh Yesus Roh Kudus itu adalah Tuhan itu sendiri? Yesus Anda katakan Tuhan itu sendiri, Roh Kudus juga Anda katakan Tuhan itu sendiri. Di mana ada pengajaran di ajaran Bani Israel bahwa Roh HaKodes itu adalah Tuhan itu sendiri. Silakan. Nggak usah nangis Pak David, nggak usah nangis. Apalagi kalau nadanya jelek. Nggak usah nangis. Rohul Kudus itu malaikat Jibril yang datang kepada seorang penolong lain, sang penghibur. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW disebut sebagai sang penghibur? Karena dia diutus kepada seluruh umat manusia. Abraham untuk kaumnya, anak-anaknya, keturunannya. Musa untuk kaumnya, Yesus untuk kaumnya. Hanya Rasulullah Muhammad SAW
yang diutus untuk seluruh manusia. Dalilnya jelas di dalam Al-Quran. Sementara Yesus dalilnya hanya mengaku bagi Bani Israel. Itu pun domba-domba yang sesat dari kalangan Bani Israel saja. Jadi Bapak itu jangan coba untuk nipu diri Anda sendiri. Sekarang fokus saja dulu. Tadi di awal Anda tidak bisa menjawab. Anda hanya mengatakan karena Yesus, ya, kalau ngaku sebagai pencipta akan dirajam. Tuhan takut dirajam sama makhluknya. Ada-ada saja. Jadi itu akal-akalan aja ya. Terus kemudian saya tanya, Anda mengakui dan mengenal bahwa Roh Kudus itu adalah Tuhan, itu siapa yang ngajarin? Sementara Yesus menerangkan di dalam Yohanes 16 diterangkan bahwa Roh Kudus itu tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dia katakan adalah apa yang diperintahkan Tuhan untuk ia katakan. Berarti Roh Kudus itu perantara, bukan Tuhan itu sendiri. Sama seperti Yesus posisinya. Hanya perantara penyampai firman. Baca kitab Anda kalau Anda masih mau belajar. Di Yohanes 15 itu sangat terang diterangkan di sana. Yohanes 15 menerangkan kepada Bapak, seandainya Pak David ini mau belajar, ya, di situ sangat jelas diterangkan bahwa Roh Kudus itu datang tidak mengatakan sesuai dengan nafsunya, tetapi berkata sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Jadi Pak David itu harus banyak belajar. Jangan memperbodoh diri. Ya, karena Roh Kudus itu bukan Tuhan. Roh Kudus itu seandainya Tuhan, dia akan mengajarkan seperti apa yang dia mau. Tetapi ini, dia berkata sesuai apa yang diajarkan oleh Tuhannya untuk ia katakan. Ya, itu yang perlu Bapak pahami. Bahwa Roh Kudus ketika dia datang, dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang diajarkan adalah apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk ia sampaikan. Pelajari itu, pahami itu. Jadi Roh Kudus itu bukan Tuhan. Ya, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Nah, kembali kepada pertanyaan saya. Siapa yang mengajarkan Anda tentang kata Roh Kudus? Dan apa definisi Roh Kudus menurut asal-usul bahasanya? Silakan. Zul, Yesus waktu mengatakan, aku ini diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel, itu betul, memang ada ayatnya ya. Itu di Matius 15 kan. Tapi coba kamu lihat, kamu baca itu konteksnya. Kalau kamu mau tahu apa ya, asbabun nuzulnya. Itu Yesus mengatakan itu waktu ada perempuan dari luar Israel ya, namanya perempuan dari Sirofenisia. Dia datang kepada Yesus minta anaknya yang kerasukan setan itu untuk disembuhkan. Dan Yesus mengatakan, aku ini diutus untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Nah, tapi perempuan itu maksa gitu loh. Nah, terus Yesus pada akhirnya berkata apa? Besarlah imanmu. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Dan itu yang kalian, para ulama sedunia ya, mengartikan itu sebagai, oh Yesus itu hanya untuk Israel saja. Kamu lihat dong pada saat Yesus sudah bangkit ya, dia itu memberikan perintah yang namanya itu amanat agung, Great Commission. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Muridku itu artinya orang yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh kepada ajarannya. Dan baptiskanlah mereka, ya, orang yang percaya ini, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Nah, dari situ aja udah jelas gitu loh. Yesus itu bukan hanya untuk Israel saja. Apalagi kamu bilang itu diingatkan oleh siapa tadi? Oleh Jibril. Ngaco kalian. Sorry ya, karena ini beda dengan ajaran yang di kitab Injil gitu loh. Dan jangan sampai ulama kalian itu mengatakan, oh ini hanya untuk Israel saja. Itu juga salah ya. Kalau saya boleh bilang penyesatan bagaimana? Jadi Yesus itu selalu dikecilkan skopnya. Nanti Muhammad yang digedein gitu loh. Saya katakan itu penyesatan. Kamu harus tahu ya, dari sejarah saja ya.
Itu bangsa Arab ya, itu banyak yang beragama Kristen loh, pengikut Yesus. Bahkan kalau kamu lihat zaman sekarang pun masih ada orang Kristen di Arab. Kamu pikir Islam semua apa? Hah? Kamu baca sejarah juga gitu loh. Di mana Yesus itu memang ya untuk seluruh dunia. Nih, saya kasih tahu lagi ya. Ini memang namanya Injil, kabar baik, kabar keselamatan. Ya. Di Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Akan dunia gitu loh, bukan atas Israel saja. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa, siapa saja artinya barang siapa itu, yang percaya tidak binasa atau mati kekal di neraka, itu namanya binasa itu. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu udah jelas kan, dunia kan, bukan Israel saja, bukan gitu loh. Tadi saya udah sebutin ya kan. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa. Ini juga barang siapa yang percaya ya. Itu artinya untuk seluruh dunia. Dan kalau kamu lihat dari sejarah ya, bagaimana kekristenan itu tersebar ke seluruh dunia. Ya karena memang untuk seluruh manusia. Cuma memang sebagian manusia tidak mengakuinya, termasuk kalian gitu loh. Makanya bikin-bikin ajaran sendiri dan tafsir sendiri. Makanya itu yang menyebabkan kita diskusi nggak habis-habis. Ya jelas ya. Jadi saya tidak mau menerima bahwa Roh Kudus itu Jibril, Roh Kudus itu Ahmad. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ya, saya katakan coret besar-besar itu. Kalau kamu mau ya baca aja kitab Injil dengan jelas. Pak David, Pak David. Sampai kapan Anda tidak bisa gunakan akal sehat Anda? Yesus mengatakan, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Ya, itu ada di dalam kitab Anda, Matius 15 nomor 24. Aku berdoa bukan untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa untuk mereka. Siapa mereka? Bani Israel. Jadi Bapak jangan mencoba untuk menipu gitu loh. Dengan mengakal-akali setelah bangkit. Yesus kapan bangkitnya, Pak? Yesus tidak pernah mati. Yesus itu terangkat ke langit, tidak melalui proses kematian. Kalau Anda mengatakan dia bangkit, siapa murid yang menyaksikan detik-detik Yesus bangkit dari tanah, dari kubur? Siapa? Nggak ada yang melihat itu. Jadi itu hoax itu, Pak. Pak David harus tahu, ya, bahwa dalil yang mengatakan jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kami ini sudah menjadi murid Yesus. Mengimani Yesus sebagai rasul, mengimani Yesus sebagai nabi. Dia adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Secara tidak langsung kami ini muridnya. Anda itu bukan muridnya, Anda itu pentuhan Yesus. Golongan lain, penyamar, ngaku-ngaku sebagai pengikut. Tapi Anda itu adalah pentuhan. Anda mencoba untuk mengangkat anak Maria, anak manusia itu menjadi Tuhan. Itu Anda. Dan Anda bukan muridnya, Anda bukan pengikutnya, Anda penyesat. Anda pentuhan manusia. Pahami itu. Yesus mengajarkan dirinya untuk diakui sebagai utusan Tuhan. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusanmu. Ngerti? Jadi makanya Pak David saya katakan, belajar aja sama saya. Gratis tanpa perpuluhan. Jangan gengsi karena Anda pendeta. Gratis, Pak. Ya, silakan. Kamu jangan nambah-nambahin kata-kata ya. Yesus itu bukan takut dirajam, bukan gitu loh. Tapi ya, Yesus itu kematiannya tidak sembarang waktu. Tidak setiap orang bisa gitu membunuh dia. Tidak ada orang yang bisa. Bahkan setan pun nggak bisa. Bahkan semua malaikat juga nggak bisa gitu loh. Karena Yesus itu memang pada dasarnya atau hakikatnya adalah Tuhan. Kan tadi saya udah kasih ayatnya, Yohanes 10. Kamu nggak baca itu? Mereka akan melempari batu kepada Yesus, tapi Yesus luput ya. Ya artinya dia itu nggak tahu gimana caranya ya, pokoknya lolos gitu loh. Nggak ada yang bisa membunuh dia. Nah nanti waktu masanya atau waktunya sudah tiba, baru dia bisa ditangkap ya. Dia bisa dipukul, dihina, diejek-ejek, bahkan mati di kayu salib. Nah itu ada waktunya gitu loh. Itulah hari Paskah kalau kamu perhatikan ya.
Kamu nggak ngerti juga Paskah itu apa. Paskah itu adalah hari perayaan Yahudi. Ya, di mana pada waktu itu kalau orang itu menyembelih korban yaitu domba ya atau apa, darahnya itu nanti disapukan ke tiang pintu. Nah, kalau orang yang menyapukan darah domba itu ke tiang pintu, mereka itu akan dilewati oleh malaikat maut. Itu ada di dalam kitab Taurat. Itu dirayakan sebagai hari Paskah. Artinya hari raya keselamatan. Nah, nanti Yesus itu akan memenuhi ya, menyelamatkan manusia dari kematian dosa itu dengan matinya di kayu salib di hari Paskah juga gitu loh. Itu ada semua di kitab Injil, di Quran kalian yang katanya wahyu Allah itu nggak pernah ada ini. Terus kamu mau bilang, oh kitab terdahulu itu diroba-roba manusia lagi. Ngomong kosong semua. Bukannya diroba-roba, memang tidak ada di kitab kalian. Gitu aja, simple ya. Ngerti nggak sih? Ya, semoga para muslim mulai jelas ya. Memang kitab Quran kalian itu berbeda dengan kitab Injil. Coba kamu baca deh baik-baik. Apakah sama? Apakah itu diroba-roba? Atau memang di Quran kalian nggak pernah ada? Gitu aja. Coba baca sendiri ya. Saya tantangin kalian semua. Nah, kalau kematian Yesus tidak sembarang waktu, terus kenapa Anda mengatakan karena dia tidak mau dirajam, karena dia tidak mau dibunuh? Ini makanya aku bilang, Anda tidak mungkin waras dalam waktu bersamaan Anda menjadi seorang pentuhan Yesus. Tidak mungkin. Anda mengatakan, Yesus tidak mengaku pencipta, karena Yesus tidak mau dirajam. Loh, katanya Yesus tidak akan mati kalau bukan waktunya. Apa-apaan sih, Pak? Ini akal-akalan Bapak. Jawaban yang seharusnya itu, karena Yesus memang bukan pencipta. Itu kalau Bapak waras. Tapi kan Bapak memaksakan Yesus yang manusia itu menjadi Tuhan. Kenapa? Karena Anda adalah pengikut Paulus. Anda adalah pentuhan makhluk. Pentuhan manusia, itulah Anda. Tanpa malu Anda akui itu. Karena Anda menganggap itu adalah hal yang benar. Kenapa? Karena Anda memperbodoh diri Anda sendiri. Yesus mengajarkan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Yohanes 17 nomor 3. Kalau mau hidup kekal, ikuti instruksi Yesus. Bahwa dia harus dikenal sebagai utusan Allah. Bukan sebagai Allah itu sendiri. Makanya saya tanya, kenapa Yesus tidak mengatakan dirinya adalah pencipta alam semesta? Karena dia bukan pencipta. Karena dia adalah ciptaan. Karena dia adalah manusia, dia bukan Tuhan. Makanya dia tidak mengaku sebagai pencipta. Tapi ngaku sebagai utusan pencipta, pasti. Karena memang dia adalah utusan sang pencipta. Yohanes 17 ayat 3 itu. Anda mengatakan dia tidak mengaku pencipta karena tidak mau dirajam. Artinya dia takut dirajam. Artinya dia takut mati. Anda mengatakan, oh tidak, dia tidak akan mati pada saat belum waktunya. Buktinya dia teriak, Eli Eli lama sabaktani. Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Artinya tidak ada yang awalnya mau mati memang. Yesus itu tidak tahu menahu akan seperti konsep Kristen hari ini. Artinya, apa yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel tidak berkesesuaian dengan ajaran Kristen hari ini. Gitu loh Pak. Jadi jujur aja Pak, Yesus tidak mengaku sebagai pencipta karena memang dia bukan pencipta. Benar nggak? Ya, sekarang saya mau kamu juga gunakan akal sehat ya. Kalau di dalam kitab Injil, Yesus itu tadi saya udah jelasin berkali-kali. Dia adalah firman. Firman itu artinya apa sih? Pemilik dari kalam, kalau kamu tahu ya. Terminologi Islamnya begitu. Bukan firman ucapan, bukan ya. Hologos kalau dalam bahasa Yunaninya. Terus kamu mau bilang ini himne Plato segala macam. Hologos itu artinya pemilik dari firman itu. Atau pencipta itu. Nah, pencipta itu menjadi manusia gitu loh. Nah, kalau sudah jadi manusia, selesai tujuannya untuk penebusan dosa, ya dia naik lagi ke surga, ke tempatnya. Itu ada firmannya. Kalau sampai nanti 700 tahun kemudian, yaitu Quran kalian mengatakan Yesus itu hanya ciptaan yang katanya dengan kun. Ya terserah kalian lah. Siapa yang mengaku itu kecuali Muslim?
Kalau Yesus itu hanya manusia, ya tidak mungkin dia bisa disebut juru selamat, penyelamat dosa manusia, itu nggak bisa ya. Karena hanya Tuhanlah yang bisa menebus dosa gitu loh. Ya kan? Ya enggak? Coba, Yesus itulah yang harus menjadi sumber, Pak. Karena dialah jalan keselamatan dan hidup. Dia adalah nabi, bukan yang lain. Tunjukkan kepada saya mana pernyataan Yesus bahwa dia adalah firman. Silakan. Nyungsep ya nyungsep aja. Nyungsep apanya sih? Saya nggak ngerti nih kalau orang diskusi kok nyungsep. Saya sedang menjelaskan dari kitab Injil yang saya yakini, yang ada sekarang gitu loh. Memang di Quran nggak ada ini. Terus hubungannya apa dengan nyungsep? Bahkan Yesus itu akan datang lagi di hari kiamat ya. Dia akan disertai dengan para malaikatnya. Kalau dia manusia kan nggak mungkin dong dia disertai oleh para malaikatnya. Lihat aja nabi kalian balik lagi nggak di hari kiamat. Gitu aja. Gampang kok. Pada waktu itu kamu nggak mau mengaku Yesus sebagai Tuhan. Ya menjerit-jerit kamu. Gitu aja. Saya hanya memberi peringatan ya. Kalau sekarang kamu masih begini, begitu, begini, gitu. Yesus hanya ciptaan. Itu kan ajaran ustadz kalian. Nah, kalau buat saya emangnya gue pikirin ajaran yang memang berbeda kok. Kalau mau ya ikuti gitu loh. Kitab sucinya bilang apa. Ya kalau kamu kan kitab sucinya saya nggak akui ya. Buat saya itu 700 tahun kemudian munculnya dan isinya berlawanan. Terus orang harus milih yang mana? Ya saya pilih yang sudah ada dong. Tadi seperti Paulus juga saya udah sebutin itu. Ada tanda-tanda kerasulannya. Kamu mau masih ngotot ini rasul palsu lah, rasul bohong lah. Ya terserah kamu gitu loh. Ya, kamu lihat di Kisah Para Rasul pasal 19. Nanti juga Rasul Petrus mengakui kerasulan Paulus. Itu ada di 2 Petrus ya, ayat ketiga kalau nggak salah. Kamu baca aja deh. Itu ada nanti di situ. Petrus mengakui Paulus sebagai rasul dan tulisan-tulisannya juga. Yang nggak mengakui cuma kalian gitu loh. Jadi jangan dibilang itu Roh Kudus lah Jibril lagi. Roh Kudus lah Ahmad. Saya katakan itu bukan ajaran yang benar ya. Menurut saya begitu. Roh Kudus bukan Jibril. Nggak ada hubungannya. Kalau Yesus itu adalah sang firman menjadi manusia, Tuhan menjadi manusia, mana pernyataan Yesus, Pak? Tunjukkan dong. Jangan akal-akalan, Pak David. Anda seorang pendeta, ya, mempertanggungjawabkan iman Anda saja di hadapan pencipta alam semesta itu kekal di neraka. Apalagi Anda menyesatkan banyak jemaat. Saya ingatkan kepada Bapak. Yesus tidak pernah mengajarkan seperti konsep yang Anda ajarkan malam ini. Yesus tidak pernah mengaku sebagai firman. Apalagi menjadi sang firman yang menjadi nusul menjadi manusia. Yesus justru mengaku menerima firman. Lalu firmannya disampaikan kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti Yesus ini adalah utusan yang ditugaskan menerima firman dan ditugaskan menyampaikan firman Allah kepada Bani Israel. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri, melainkan apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan, aku sampaikan. Hari ini Yesus menjadi Tuhan karena Anda. Padahal dia hanya seorang penyampai firman. Dia yang menerima firman, menyampaikan firman kepada Bani Israel. Yang melantiknya menjadi Tuhan belakangan adalah kalian, Kristen. Paham sampai di situ, Pak David? Nenekmu kiper, Pak David. Kok saya menjerit karena tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan? Justru yang diusir itu yang mengaku Yesus itu Tuhan. Dalil di kitabmu ada. Yang diusir siapa? Yang ngaku Yesus Tuhan. Gimana sih Pak David ini? Saya katakan Anda nyunsep karena Anda tidak mengajarkan apa yang Yesus ajarkan. Anda nyunsep karena Anda menjawab tidak sesuai dengan pertanyaan. Kenapa Yesus tidak mengaku pencipta? Anda katakan dia tidak mau dirajam. Artinya dia takut mati kan? Lantas kemudian Anda Anda lakukan pembelaan terhadap pernyataan Anda. Oh tidak, Yesus itu sudah ditentukan
kematiannya. Nah, kalau sudah ditentukan, kenapa dia harus takut dirajam? Kenapa dia tidak mau dirajam kalau dia ngaku sebagai pencipta? Kalau dia pencipta, harusnya sebagai pencipta dia ngaku sebagai pencipta. Layaknya Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu ngaku pencipta, Pak David. Tidak ada itu Tuhan yang benar itu tidak ngaku pencipta. Tuhan mengaku pencipta kepada Abraham. Tuhan mengaku pencipta kepada Musa, kepada Salomo, kepada Ishak, kepada Yakub, kepada Daud, kepada Yesus. Tuhan itu ngaku sebagai pencipta. Tuhan abal-abal yang dipaksakan menjadi Tuhan tidak mungkin ngaku Tuhan. Itu yang harusnya Pak David pahami gitu loh. Ya, belajar lagi Pak David. Jadi murid saya aja. Karena saya lihat Anda itu ada potensi untuk bisa menjadi seorang yang baik. Daripada Anda menjadi penyesat seperti ini. Apanya sih yang nyungsep? Apanya yang goyang-goyang inul, kamu bawa-bawa lagi. Aduh, nanti di surga Jul, ya kamu ketemu itu 72 bidadari yang dijanjikan itu, ya. Saya nggak goyang-goyang inul, enggak. Saya lagi duduk-duduk aja, ya. Dengar kamu komennya apa, saya jawab kok. Jadi gini ya Jul ya, kita dalam diskusi ya, itu tidak usah lah kita itu menyerang-nyerang pribadi, ya, nyungsep lah segala. Itu kalau muslim yang benar pun bisa menilai gitu loh ya. Yang berakhlak, yang perlu diikuti itu yang mana sih gitu loh. Hati-hati loh. Kamu pikir orang nggak menilai apa? Saya malah minta setiap saat kamu boleh debat sama saya. Tapi kamu baca dulu kitab sucinya. Kitab Injilnya orang Kristen, walaupun kamu nggak mengakuinya. Kalau mau debat, kamu mesti ngerti isinya. Ya, seperti tadi ya, Roh Kudus ya, itu adalah, kamu katakan Jibril. Di ayat, saya agak lupa ayatnya, nanti saya kasih tahu kamu deh ya. Bahwa Roh Kudus itu akan menyertai kamu, kata Yesus ya, selama-lamanya. Ngerti nggak sih? Kalau Jibril kan nggak bisa menyertai kamu selama-lamanya itu. Ngerti nggak? Roh Kudus itu adalah Allah sendiri yang bisa menyertai manusia selama-lamanya. Makanya kalau dibaptis juga harus di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kalau Roh Kudusnya Jibril, ya berarti Bapa Allah, Anak Allah. Lah, kok ada ciptaan si Jibril? Itu namanya syirik dong. Ya. Kalau Allah disejajarkan dengan ciptaan, itu namanya syirik. Hati-hati kalian ya. Ngerti nggak? Makanya dalam iman Kristen nggak begitu. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, ini adalah Allah hakikatnya. Inilah Allah. Kenapa disebutnya Elohim? Ya karena 3 pribadi. Kalau kalian nggak mengakui ya bukan urusan saya gitu loh. Kenapa ada imnya, ya kan? Kamu bilang nahnu dari dulu. Kenapa ada kaminya? Ya karena katanya Allah itu sopan lah segala macam. Omong kosong itu. Inilah yang saya mau jelaskan sekalian ya. Kenapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah ini 3 pribadi. Maka disebutnya Im. Elohim. Ya kalau tunggal saja itu Eloah. Nah, itu yang nanti jadi kata Allah. Nah, ya. Itu yang kalian nanti jadi terjemahan Arabnya Allah. Nah, nanti kita singgung lagi yang berikutnya ya. Allah kalian tuh beneran sama enggak dengan Allahnya Musa? Ya, kita akan bahas juga satu-satu, tenang aja. Oh, Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya Pak David. Anda belum tahu ya? Makanya akal dulu Pak, baru beriman. Jangan beriman baru diakal-akali. Pak David, kalau sama saya itu Bapak itu sok sopan gitu. Sok jangan nyerang pribadi. Apa Bapak pikir saya tidak ngikuti perkembangan cara dialog Bapak di grup-grup lain ketika saya, bukan dengan saya dialog. Hanya kepada saya lah Bapak berusaha seperti sopan gitu. Jangan munafik Pak David. Saya tahu Anda kok. Bagaimana ketika Anda berdebat dengan teman-teman saya. Ya, saya katakan nyunsep karena Bapak memang nyunsep. Mana sih? Saya berkata sesuai dengan fakta.
Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Anda katakan karena tidak mau dirajam. Ini jawaban apa ini? Anda lebih tahu kayaknya daripada Yesus. Yang harusnya menjawab itu Yesus sendiri. Apa jawaban Yesus? Karena aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu jawabannya. Berarti dia bukan Tuhan. Boro-boro ngaku pencipta. Cuman karena Bapak ini nyunsep dari pertanyaan itu, makanya Bapak mengatakan karena dia tidak mau dirajam. Lah, ketika kemudian saya tanya, kapan Yesus itu, Anda mengatakan Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia. Di mana di dalam pengajaran Yesus dia katakan aku adalah firman? Di mana? Yang ada dia adalah penerima firman. Dia penyampai firman. Itu makanya saya katakan Anda nyunsep. Anda selalu mengajarkan sesuatu yang tidak berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Itu nyunsep namanya. Karena yang saya tanya ini adalah Yesus. Kenapa Yesus tidak mengaku sebagai pencipta? Anda jawab sesuai perspektif Kristen. Berarti Anda nyunsep. Karena yang saya tanya itu mengenai Yesusnya. Mana ajaran Yesus kalau dia itu adalah firman? Anda tidak bisa menjawab, berarti nyunsep. Itu namanya nyunsep. Ngerti enggak? Zul, itu dalam Al-Baqarah itu tidak mengatakan begitu ya. Di situ bukan menjelaskan siapa yang menjadi perantara wahyu Quran kalian. Itu di situ dikatakan barang siapa yang menjadi musuh Jibril atau menentang Jibril gitu kan. Nah, nanti kalau kamu baca di ayat itu Muhammad itu mendapatkan satu apa ya, kayak ketetapan atau apa dalam hatinya gitu loh. Untuk mengkonfirmasi atau membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Kalau nggak percaya tampilkan aja ayatnya. Nanti kita baca sama-sama. Jadi kamu jangan bawa ayat itu gitu loh. Ayat yang tadi lebih mendingan yang kamu bawa ya, apa dari mana si Anamel atau apa satunya itu. Tapi itu pun tidak bisa diartikan bahwa Jibril itu Roh Kudus. Ngaco kalian, saya kasih tahu ya. Kalau berdasarkan iman saya itu ngaco. Coba tanyakan orang Kristen di sini. Ada nggak yang mengatakan Roh Kudus itu Jibril? Hanya kalian gitu loh. Ya, makanya saya katakan apalagi yang mengatakan Roh Kudus itu Ahmad. Waduh. Ya udah mendingan jadi Islam aja kalian kalau yang ngomong Roh Kudus itu Ahmad mah. Itu udah sama sesatnya kayak kalian kalau begitu. Ya, saya katakan tidak ada orang yang beriman Kristen mengakui bahwa Roh Kudus itu Jibril, nggak ada. Roh Kudus itu Ahmad, nggak ada gitu loh. Itu hanya kalian aja yang menafsirkannya begitu. Saya juga nggak ngerti ya. Dari mana bisa diartikan Roh Kudus itu Jibril? Nggak ngerti loh saya loh. Cara otak kalian itu berpikir saya bisa menafsirkan begitu itu. Roh Kudus kok Jibril gitu. Kalau mau, lihat dong di kitab Injil yang sudah ada lebih dulu. Tapi susah juga nanti katanya kitab Injil udah diroba-roba. Aduh. Tidak gampang sih. Memang itu kalau orang udah, ya sudahlah. Nanti saya ngomong salah lagi. Kamu jangan bohong ya. Itu tidak dikatakan bahwa Jibril itu telah menurunkan Quran dalam kalbumu, itu nggak ada itu. Coba kamu cek bahasa Arabnya, ada nggak Quran? Jangan nambah-nambahin dong ya. Kalau nambah-nambahin nanti bisa saya. Ya, Jibril itu telah menurunkan Harry Potter, kitab Harry Potter misalnya. Padahal nggak disebut kan. Aduh, jangan dong ya. Menurunkan apa di situ? Memang itulah ketidakjelasannya Quran kalian. Menurunkan apa? Nah, nanti baru di akhir ayatnya kamu akan jelas bahwa Muhammad itu ya saat itu sedang mendapatkan satu penegasan akan kitab-kitab yang terdahulu. Kamu baca dong lengkapnya. Coba silakan deh. Walaupun kamu muslim saya tantang, ayo siapa yang benar tafsirnya. Jadi di situ tuh tidak ada ya yang menegaskan bahwa perantara wahyu Quran kalian Jibril tuh nggak ada. Itu satu. Terus kedua, ya saya katakan Al-Baqarah itu udah di Madinah, ya kan? Muhammadnya.
Mana mungkin tahu-tahu ada Jibril di situ yang memberitahukan akulah yang menjadi perantara wahyu. Ya udah terlambat 14 tahun namanya. Udah basi, udah usang, udah nggak ada luarsa. Kamu ngapain ngasih taunya kok 14 tahun kemudian? Gimana sih kalian berpikirnya? Hah? Aduh. Dari tadi Anda tidak menjawab loh. Dari mana asal kata Roh Kudus yang Anda ambil? Ayo, yang Anda gunakan. Rampok dari mana tuh Kristen? Kata Roh Kudus itu. Anda nggak jawab. Mau ambil dari Roh Kudus, Bani Israel itu bukan Tuhan. Roh Kudus dari Quran juga bukan Tuhan. Jadi kalian itu rampok kata Roh Kudus itu dari mana, Pak David? Itu yang Anda belum jawab, makanya saya katakan nyonsap. Sekarang gini, di dalam surah Al-Baqarah sudah tak sangat terang dikatakan, Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika. Barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Oke, menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Siapa di situ disebut? Jibril. Nah, kemudian di dalam surah An-Nahl ayat 102 dikatakan, Qul nazzalahu ruhul qudus mir rabbika bil haqqa. Jelas kan? Berarti ketika dikatakan Ruhul Kudus itu menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu, ternyata yang menurunkan Al-Quran lebih spesifik lagi disebutkan oleh Allah di dalam Al-Baqarah ayat 79. Ayat 97. Kul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Paham? Nggak ngerti? Yang menurunkan Al-Quran adalah Jibril, yang menurunkan Al-Quran adalah Ruhul Kudus. Dua ayat yang saling menguatkan satu sama lain. Hey, inilah aku bilang ya. Kalian itu Kristen yang mencoba mengkritisi Quran tanpa ilmu Quran. Kalau bukan orang bodoh, orang gila. Di sini sudah sangat jelas dikatakan Kul. Ini perintah kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ngerti enggak? Tidak ngerti. Ya makanya jangan dikritisin karena kamu nggak ngerti. Kalau kata kul itu adalah kata perintah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Khusus kepada Rasulullah itu kalau diperintahkan untuk dikatakan kul. Umat Islam sedunia kalau ada perintah kul berarti itu khusus kepada Rasulullah Muhammad SAW. Nazzalahu. Coba. Nazzalahu. Apa di situ yang diturunkan kepadanya? Al-Quran. Kamu mau mengatakan bahwa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu Torah, Injil? Mau? Ya tentu Al-Quran. Jadi yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW itu ya Al-Quran. Meski tidak diterangkan di situ Al-Quran. Tetapi ketika dikatakan Nazzalahu Ruhul Qudus. Ini diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah Muhammad SAW. Apa yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW? Al-Quranul Karim. Makanya kalau tidak ngerti Quran, jangan protes Quran. Dari kemarin saya sudah katakan, orang yang memprotes Quran, tapi dia tidak membaca Quran, tidak bisa membaca, itu orang gila. Minimal orang bodoh, yang memperbodoh diri sendiri. Nanti kalau saya katakan begitu, Anda bilang nyerang pribadi. Lah memang faktanya gitu. Lalu kemudian untuk mengetahui bahwa yang dimaksud di situ adalah malaikat Jibril atau Rohul Kudus itu adalah malaikat Jibril, maka kemudian diterangkan kul man kana aduwwan li Jibril. Nah tuh, sudah disebutkan namanya. Fa innahu nazzalahu. Nah, apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW? Al-Qur'an. Meski tidak dikatakan bahwa di situ dengan nyata Al-Qur'an. Ya, meski tidak nyata dikatakan di situ Al-Quran. Tapi yang diturunkan, yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bukan Torah, bukan Injil, bukan Zabur, bukan Mazmur. Tetapi apa? Al-Quranul Karim. Itu kalau Anda waras. Itu kalau Anda bisa menggunakan akal sehat mengkaji Quran. Sayangnya, mengkaji pernyataan Yesus aja Anda nggak bisa. Apalagi mengkaji pernyataan Allah. Belajar lagi Pak David. Gratis kok kalau sama saya. Demikian diskusi lintas agama ini saya sajikan. Semoga apa yang didiskusikan pada kesempatan ini bermanfaat dan menambah literasi cakrawala berpikir kita untuk tetap berada di dalam cahaya petunjuk Allah yang jelas, terang,
dan hakiki yang menjadi kekuatan, keimanan, dan ketakwaan kita di dalam melaksanakan tugas kehidupan ini di alam dunia. Dan atas para apologet Islam Indonesia, mujahid yang menerangi cahaya di dalam diskusi ini senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keridhoannya di dalam melaksanakan tugas risalah dakwah yang diamanahkan kepada kita semua. Atas perhatian, dukungan, dan subscribe-nya saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diberikan menjadi nilai kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri dengan mengucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!